Perkenalkan, nama saya Mayunur Apriani dengan NIM 17076200079. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohadi dengan NIM 17076200027. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Alam dengan NIM 17076200029. Dan saya Neti Rizmanisa Ramza dengan NIM 17076200009. Yang pertama ada pengelolaan barang dagang. Pengelolaan barang dagang adalah proses penanganan kreatif dalam upaya untuk mempresentasikan atau menampilkan produk atau barang dagangan dengan tujuan memaksimalkan daya tarik penjualan retail. Yang kedua, mengorganisasikan proses pembelian menurut kategori. Yang pertama, kategori barang dagangan. Yang kedua, manajemen kategori barang dagangan. Yang ketiga, pemimpin kategori barang dagangan. Yang ketiga, ada organisasi pembelian barang dagangan. Yang pertama, kelompok barang dagangan. Yang kedua, departemen barang dagangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaturan dalam rencana barang dagangan. Adanya rencana barang dagangan memberikan gambaran pada bagian pembelian dan perencanaan mengenai berapa banyak uang yang harus dihabiskan pada beberapa bagian dari kategori barang dagangan pada setiap bulannya, sehingga prediksi penjualan dan prediksi objek keuangan lain dapat dipenuhi. Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen toko retail pada perencanaan pengadaan unit barang atau merchandising assortment planning, yaitu yang pertama ada prediksi penjualan, di mana manajemen toko perlu untuk menyusun prediksi penjualan untuk setiap unit barang atau stock keeping unit yang dijual dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen pengolahan barang dagangan. Berikut ini adalah kategori stock keeping unit berdasarkan prediksi penjualan. Antara lain, yang pertama ada fast moving product. Fast moving product adalah unit barang yang memiliki perputaran yang cepat. Yang kedua ada slow moving product. Slow moving product adalah unit barang yang memiliki perputaran penjualan yang lambat. Yang ketiga ada produk trend. Produk trend adalah unit barang yang memiliki daur hidup produk yang sangat pendek. Yang keempat ada fashion product. Fashion product adalah unit barang yang memiliki daur hidup produk yang berulang pada periode waktu tertentu. Yang selanjutnya ada tingkat inovasi. Dalam manajemen pengadaan barang, pada toko retail juga mempertimbangkan tingkat inovasi dari produk. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen toko retail berkenaan dengan tingkat inovasi produk. Yang pertama ada target pasar. Tingkat inovasi dari unit barang yang ditawarkan oleh toko retail harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari target pasarnya. Yang kedua ada persaingan. Dalam manajemen, toko retail juga harus mencari informasi berkenaan dengan unit barang yang dijual oleh persaingnya, sehingga tidak kalah bersaing jika ditinjau dari sisi tren produk unit yang akan ditawarkan. Yang ketiga ada citra toko. Citra toko merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajemen toko retail dalam merencanakan unit barang yang akan dijual. Yang keempat ada keuntungan. Setiap pembisnis retail tentunya mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari setiap unit barang yang terjual di tokonya. Selanjutnya ada merek produk. Manajemen toko retail memiliki dua alternatif pilihan merek produk untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pengadaan unit barang, yaitu yang pertama ada merek prinsipal. Merek prinsipal adalah merek produk yang dihasilkan oleh produsen dan pada umumnya merek produk yang dihasilkan sudah dikenal oleh konsumen. Yang kedua ada merek toko. Merek toko adalah merek produk yang dimiliki oleh toko retail dan pada umumnya hanya dijual pada cabang-cabang dari toko retail tersebut. Dan yang terakhir ada periode waktu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan periode waktu adalah yang pertama iklim cuaca. Dalam manajemen toko retail perlu mencermati kebutuhan dari konsumen pada kedua jenis musim yang ada di Indonesia. Yang kedua ada pola atau tren. Dalam manajemen toko retail harus memahami setiap pola atau tren yang ada serta mengantisipasi persediaan barang dagang toko untuk dapat memaksimalkan penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kategori barang dagangan. Kategori barang dagangan merupakan bermacam-macam barang yang dilihat pelangganan sebagai pengganti satu sama lain. Ada dua contoh kategori barang dagangan, yaitu vendor dan pengecer.
Vendor mungkin menetapkan produk ke kategori yang berbeda berdasarkan perbedaan atribut produk. Sedangkan pengecer mungkin menetapkan dua produk ke kategori yang sama berdasarkan konsumen umum dan perilaku pembelian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan rencana barang dagangan. Saya akan membahas terlebih dahulu dari keuntungan perputaran modal yang cepat. Terdapat 6 keuntungan, di antaranya yang pertama, peningkatan volume penjualan, di mana perputaran modal yang cepat dapat meningkatkan volume penjualan, karena barang dagangan yang baru dapat tersedia untuk pelanggan, dan barang dagangan baru lebih murah terjual daripada barang dagangan yang lama. Yang kedua, ada risiko yang rendah terhadap keusangan dan turunnya nilai merek. Jika inventasi terjual cepat, maka barang dagangan tidak terlalu lama berada di toko atau retail, sehingga tidak menjadi usang. Hal ini akan membawa implikasi pada menurunnya markdown dan meningkatnya margin kotor. Yang ketiga, yaitu mengembangkan etika moral staf penjualan, di mana dengan perputaran modal yang cepat, maka sebagai hasil tersedia barang dagangan yang selalu baru dan moral dari staf penjualan akan tetap tinggi. Yang keempat, lebih banyak uang untuk mengembangkan kesempatan pasar, di mana jika perputaran modal tinggi, maka uang yang terdapat dalam persediaan akan dapat diperuntukkan untuk membeli lebih banyak barang dagangan. Yang kelima, ada penurunan biaya operasi, di mana peningkatan perputaran berarti modal yang kecil didukung oleh penjualan level yang sama, dan persediaan yang rendah berarti biaya penyimpanan persediaan rendah, yang juga termasuk biaya operasi. Yang keenam adalah peningkatan perputaran aset. Jika inventasi adalah aset yang ada menurun dan penjualan tetap atau meningkat, maka perputaran aktiva juga meningkat. Selanjutnya adalah kelemahan perputaran modal yang terlalu tinggi. Ada 3 kelemahan, yaitu yang pertama, volume penjualan yang rendah, di mana salah satu cara untuk meningkati perputaran adalah dengan membatasi kategori barang dagangan atau jumlah unit penyimpanan persediaan dalam satu kategori. Yang kedua, ada peningkatan biaya barang yang terjual. Untuk mendapatkan perputaran yang cepat, maka barang dagangan juga harus sering dibeli dan jumlah yang sedikit, sehingga dapat menurunkan nilai rata-rata investasi tanpa mengurangi nilai penjualan. Yang ketiga, meningkatkan biaya operasi, di mana perputaran modal yang tinggi lebih disukai daripada perputaran yang lambat. Tetapi, rata-rata perputaran dapat ditekan pada titik pengembalian penyusutan. Hal ini merupakan kata kunci yang ditekankan bagi manajer barang dagangan di setiap sektor retail. Yang ketujuh, proses perencanaan keberagaman. Yang pertama, ada melakukan analisis pasar dan segmentasi. Analisis pasar dilakukan dengan meneliti pasar, konsumen, dan pesaing. Dalam melakukan analisis, harus memperhatikan siapa yang harus melakukannya, di mana, kapan, dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, menentukan target pasar. Menetapkan tujuan dan memutuskan berdasarkan tren secara umum dalam pasar. Kelompok barang yang patut mendapat perhatian lebih. Kemudian, melakukan segmentasi pasar untuk memilih segmen-segmen konsumen potensial untuk menjadi target pasar. Dan yang ketiga, assortment plan, merupakan aktivitas untuk melakukan perencanaan terhadap kategori barang dagangan dan margin mix. Kategori barang dagangan adalah kelompok barang dalam persepsi konsumen yang saling berhubungan atau pemakainya dapat saling mensubstitusi. Margin mix adalah komposisi margin yang terbaik yang ditentukan berdasarkan peranan dari masing-masing kategori barang. 8. Karakteristik barang dagangan. Retail memutuskan karakteristik barang dagangan yang dipilih untuk ditawarkan pada pelanggan. Barang dagangan dapat dipasarkan sebagai convenience good atau barang kebutuhan sehari-hari. Shopping good, barang dagangan yang membutuhkan proses evaluasi lebih dibandingkan saat membeli consumer good, seperti pakaian. Atau impulse good, yaitu pembelian barang dagangan yang seringkali tanpa rencana. Dengan demikian, karakteristik barang dagangan seperti hard, soft, basic, fashion, dan seterusnya akan membantu retail untuk menentukan bagaimana membangun citra dan reputasi bisnisnya. 9. Mengevaluasi kinerja manajemen barang dagangan. Yang pertama, manajer barang dagangan memiliki kendali atas barang dagangan yang mereka beli, harga barang yang dijual, dan biaya barang dagangan. Yang kedua, manajer barang dagangan tidak memiliki kendali atas, yang pertama, biaya operasional, sumber daya manusia, perumahan, manajemen rantai persediaan, dan sistem informasi.
Oke, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai proses perencanaan barang dagangan. Proses perencanaan barang dagangan adalah proses menentukan pendapatan masa depan bisnis selama periode waktu tertentu. Proses ini dapat dilakukan secara bulanan atau bahkan tahunan, tergantung pada tujuan dan kebutuhan perusahaan. Adapun prosesnya yaitu yang pertama, perkiraan kategori penjualan. Retail butuh memprediksi penjualan untuk menentukan berapa banyak barang dagang yang akan mereka beli. Yang kedua, mengembangkan rencana penegasan dengan melakukan penyesuaian penjualan masa lalu untuk membuat proyeksi terhadap masa depan. Yang ketiga, menentukan tingkat persediaan dan ketersediaan produk yang sesuai. Yang keempat, mengembangkan rencana untuk mengelola. Kelima, mengalokasikan barang dagangan untuk toko. Yang keenam, membeli barang dagangan. Dan yang terakhir, memantau dan mengevaluasi kinerja dan melakukan penyesuaian. Selanjutnya ada jenis proses perencanaan manajemen merchandise. Dua jenis sistem manajemen barang dagangan yang berbeda untuk dikelola. 1. Kategori barang pokok atau barang dasar. Permintaan terus-menerus selama periode waktu yang diperpanjang. Selanjutnya, jumlah terbatas pengenalan produk baru, kaos kaki, pakaian casual dasar, mudah untuk memperkirakan permintaan dan pengisian terus-menerus. Yang kedua itu ada kategori barang fashion. Dalam permintaan untuk waktu yang relatif singkat. Pengenalan produk baru secara terus-menerus, membuat produk yang sudah ada menjadi usang, sepatu atletik, komputer laptop, dan pakaian wanita. Selanjutnya, proses manajemen barang dagangan terdiri dari 3, yaitu yang pertama, perkiraan penjualan. Perkiraan penjualan adalah proses memperkirakan pendapatan masa depan dengan memprediksi jumlah produk atau layanan yang akan dijual oleh unit penjualan, yang dapat berupa tenaga penjual, perorangan, tim penjualan atau perusahaan pada minggu, bulan, kuartal, atau tahun berikutnya. Perkiraan penjualan juga merupakan ukuran yang diproyeksikan tentang bagaimana pasar akan merespon upaya masuk ke pasar perusahaan. Yang kedua, mengembangkan rencana yang bermacam-macam. Memperhatikan proses manajerial dari bisnis dimulai pembuatan produk, perencanaan pemasaran, hingga perencanaan distribusi produk. Dan yang terakhir itu ada menentukan tingkat persediaan yang sesuai. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau distribusi. Maka dari itu, dalam proses manajemen barang dagangan, manajemen persediaan atau proses untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh satuan instansi atau perusahaan. Mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanannya, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Persediaan merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat berhubungan dengan penjualan maupun tingkat produksi. Sehingga jika ada masalah menyangkut mengenai persediaan akan langsung berpengaruh terhadap kerugian bisnis tersebut.